Dosni Rohado si bayan asal tuat si putih nakok tu si daya si dia ya naya li imata area balitang nama gabe kumandang pun si tadao arita nama gabe molo marsi paolawa imatu. Terima kasih Tuhan berkati. Jangan diketawain. Harap maklum kepada ketua tertawa yang di Sumedang ya, di Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih menjalankan protokol, memakai masker dan juga menjaga jarak. Diberitahukan kepada kita semua, khususnya ibu-ibu, di sini ada 10 untuk door prize. Dipersilakan untuk membeli kupon dengan harga 5.000 satu kupon. Sebentar lagi akan kita undi. Contohnya atas ibu-ibu dengan harga kupon Rp5.000. Dimohon kepada panitia kalau masih ada kuponnya belum terjual, dipersilakan untuk mendekati ibu-ibu dengan harga Rp5.000 satu kupon. Terima kasih. Molo kata sambutan yang berikutnya kami mohon kepada kita semua juga untuk menjaga ketertiban kita biar kata sambutan yang ketiga ini dapat kita dengarkan semuanya. Kata sambutan yang ketiga mewakili Dewan Pembina dan Dewan Penasehat. Kami persilakan Bapak Dr. Agus Mangapul Nababan. Waktu dan tempat kami persilakan. Kita coba Opu Goda. Kami harus semangat. Opu Goda bersatu ada lawan Syekh Sadari. Opu Goda bersatu. Terus kedua kali Molodok Opu Goda maju bersama. Kedua Molodok Opu Goda maju bersama. Kedua dan ketiga Opu Goda jaya. Jadi kita ulangi Opu Goda bersatu. Opu Goda jaya. Opu Goda. Baik, mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa kita lebih bersatu lagi. Kita tidak lupa mengucapkan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, di mana kita semua dalam acara ulang tahun sekaligus pelantikan pengurus harian Opu Goda se-Jabodetabek dan sekitarnya. Kami atau Bapak Opu Goda mendapat satu kehormatan yang sangat tinggi dari para bapak-bapak dan ibu yang hadir pada saat ini, terutama dari Ketua Persaudaraan Mengatasi Nababan dan juga dari Opu Badige Raja, Opu Sulu Raja,
Nah ini walaupun hafal tapi sering lupa karena usia. Nah, jadi terima kasihlah kami ucapkan dan juga kepada undangan kami yang lain dari pemerintahan dari seperti yang disebutkan oleh Pak Kedua. Kita berkumpul pada saat ini sebagaimana yang diterangkan oleh Pak Ketua, program-program yang akan dilaksanakan dan salah satu sudah terlaksana yaitu pengumuman atau pelantikan pertemuan Paku Godang pada tahun ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, anak-anak muda kami dari Paku Godang telah sepakat atau bersepakat untuk membangun keharapan antar sesama, telah memiliki ketua Paku Godang periode 2022-2026 dan baru dilantik oleh para penasehat Paku Godang. Jadi kalau kita ikuti apa yang diterangkan oleh Pak Pendeta tadi, memang benar-benar Nababan seluruhnya sebenarnya banyak yang mendapat kehormatan atau suatu prestasi yang cukup untuk bisa ditampilkan. Kenapa saya katakan tadi bisa ditampilkan dari beberapa anak muda kita? Nababan bisa mencapai gelar yang sudah lumayan dalam kepemimpinan di negara kita ini. Tapi ada suatu hal yang perlu saya terangkan. Memang dari program daripada ketua itu menjangkau untuk hal depan, untuk aplikasi sekali. Tapi untuk mendukung ini sebenarnya yang perlu dilihat bagaimana kita mendidik anak-anak kita ini yang sekarang bisa untuk berprestasi. Jadi saya kepingin sebenarnya membuat suatu yayasan pendidikan anak pintar. Dan yayasan pendidikan anak pintar, bukan anak yang setengah-setengah. Karena anak pintar kalau betul-betul dia pintar, cepat mendapat pekerjaan. Malah menciptakan pekerjaan kalau dia pintar. Bukan seperti saya orang dulu. Susah. Bayangin 15 tahun untuk bisa mencapai gelar S1. Nah, 15 tahun luar biasa dulu. Tapi 2020 masih bisa berlangsung sampai dapat dengan cita-cita atau pengorbanan. Tapi saya berharap Pak Ketua Paku Godang bisa melanjutkan atau membina anak muda sekarang supaya bisa dibentuklah suatu yayasan pendidikan anak pintar Nababan. Semua bukan hanya Paku Godang, Nababan. Karena terus terang aja, walaupun saya katakan tadi beberapa kali saya mengikuti wisuda di luar negeri, orang Indonesia selalu tampil di depan. Saya katakan tampil, ada dari Bali satu, dia dari ITB, begitu dia dipanggil ke depan untuk S2-nya, pintarnya, langsung dia disuruh profesornya kerja di tempatnya. Siapa yang mau juga? Banyak keluarga-keluarga yang di luar negeri, kalau dia pintar, profesornya mendukung dia untuk bekerja di sana. Yang tidak terikat dengan pemerintah kita. Jadi kalau kita ikutin apa yang diterangkan oleh Pak Pendeta, sebenarnya
khusus bangsa anak sebenarnya. Ya, ada 217 marga yang ada di Tanah Abang. 217. Nanti dia orang posisi nomor ada. Jadi kita mengharapkan kelanjutan dari pendidikan yang pengurus baru sekarang bisa berlanjut, jangan seperti tahun-tahun yang lalu. Dari dikatakan 13 tahun tidak muncul. Jadi mohon maaf kepada hadir kami dari Kosimor, dari Kodam, mudah-mudahan dengan doa hadir kami dan hadir kami bisa mendorong Pak Ketua Edo bisa melaksanakan program yang telah dicetuskan pada saat ini. Untuk bisa berjalan ini, kami mohon para Shalom. Shalom. Kalau dari tadi Ketua Umum para pemuda dari kaum milenial dan mewakili pembina penasehat tadi kaum lansia, saya di tengah-tengahnya aja. Tapi setiap kita ada sesuatu yang harus dibicarakan atau didengarkan, kita harus jujur. Kita harus bisa mendengarkan dan apa makna daripada sambutan-sambutan yang telah diberikan. Maka sekarang kita harus hati-hati dulu. Kalau saya sapa dengan halo, jawab saya dengan hai. Jadi antara milenial dengan ini, saya di tengah-tengahnya. Siapa? Halo? Halo? Hai? Halo, halo? Makasih. Yang kedua, kalau tadi milenial memberikan yel-yel dan lansia juga memberikan yel-yel, di tengah-tengahnya juga tidak mau kalah. Maka kalau saya sebut Borsak mengatasi Nababan, silakan semua menjawab yes, yes, jaya. Kalau saya sebutkan para pemuda, semua menjawab yes, yes, kompak. Siap ya? Kalau saya sebutkan gontok-gontokan, angkat tangan, jempol ke bawah, katakan siap? Borsak mengatasi Nababan, yes, yes, jaya. Oparan Opora, yes, yes, kompak. Masih belum kompak. Ini perlu. Maka ketika kita pulang dari tempat ini, tadi ada satu yang ditekankan oleh khotbah bahwa kita harus sehati sepikiran. Borsak mengatasi Nababan, yes, yes, jaya. Oparan Opora, yes, yes, kompak. Gontok-gontokan. Makasih. Yang kami hormati Dewan Pembina, Dewan Penasehat para pemuda, ada senior kita, Bapak Marsidan dan beliau sudah sangat senior bagi kita. Di Tikina beliau sangat berperan hubungan dalam Nahdlatul ada juga nama Habib Bapak yang kami hormati Ketua Umum para pemuda beserta seluruh jajaran. Luar biasa kaum milenial, tepuk tangan. Yang kami hormati Ketua Opara Kulon Sismoki
Isondo lagi amang motor isondo nagabal. Do sudiri kita kepada kita isi monggo. Opo sila do ulang bigi. Anggo udang tenaga. Ahas kita saja. Kahadun nami saluhna do sudiri na suwi hari satu persatu. Kita patut bersyukur dan mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa karena perkenaannya pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersuka cita di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih belum selesai. Mudah-mudahan Koparan Opu Godang dalam situasi sekarang ini yang mengadakan Bonatawa, kita semua masing-masing berdoa COVID-19 ini bisa cepat berlalu dari negara kita sehingga kita hidup normal. Dihamu amang ina apresiasi pertama kami harus angkat tokat kepada ketua umum daripada Opu. Beliau ini adalah milenial dan tidak banyak orang yang mau didaulat menjadi ketua umum satu peluang ketika institusi. Maka kita harus apresiasi. Dan pasti tantangan ke depannya khususnya di lingkungan Opu Godang pasti banyak. Maka ketika kita sudah mempercayakan bahwa kita dipimpin oleh milenial, ayo kita hargai. Filosofi daripada perhimpunan orang Batak adalah budaya. Budaya kita filosofinya adalah tadi apa pendeta sudah mengatakan. Dalihan natur. Mungkin ketua umum kita ini belum terlalu mengerti segala apa yang mungkin kita mengerti terkait dengan kehidupan. Tapi beliau sudah berani dan mau untuk menjadi duluan di para pemuda. Maka harus kita dukung. Sebagai seorang ketua tidak harus mengerti semua terkait dengan prosesi adat istiadat. Tapi sebagai seorang ketua, dia harus mengerti filosofi daripada dalihan negara. Kalau ternyata ketua ini belum bisa secara baik untuk menerapkan dalihan atau ayo kita dia kan apa namanya ya learning by doing ya Pak Ketua saya beliau di beberapa grup kita ada lihat komentar-komentar beliau ini yang memberikan satu keinginan untuk menjadi memberikan yang terbaik di tengah-tengah para bangsa mengatasi dalam khususnya Alania Mangina, saya akan coba berganti-ganti antara penyampaian bahasa supaya apa yang kita bentuk ini, kalau dulu di kampung tidak ada organisasi, yang ada adalah para dato. Tapi kita sampai di sini ada organisasi, ada pengumuman saung, pengumuman wilayah, dan pengumuman lainnya. Satu hal yang ingin saya sampaikan di dalam mimbar ini adalah ketika organisasi itu kita lakukan, kita jalankan, maka di situ ada orang yang melakukannya, ada orang yang akan dilayani, maka tentu banyak perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan pemikiran, perbedaan prinsip, pola pikir yang berbeda antara yang lebih tua yang sudah tua dengan yang tahu milenial sekarang pasti ada pola pikir yang berbeda. Maka pengurus
harus menjadi satu motor untuk menetapkan organisasi ini adalah menampung perbedaan-perbedaan tersebut untuk kita jadikan satu pendapat walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ketika perbedaan itu kita rangkum dan kita lakukan, kita bahas, kita sepakati, kita berikan kepercayaan kepada anak-anak muda kita untuk berani tampil di perempuan. Jangan tuntut mereka untuk bisa bicara adat. Jangan tuntut mereka untuk bisa beraja berharap. Tapi seiring waktu mereka akan menikmati itu. Ketika mereka menikmati itu, mereka akan tumbuh di dalam budaya itu yang pada saatnya nanti keturunan kita berikutnya akan tersampaikan sebagai rantai daripada penyampaian budaya. Ini tanggung jawab kita semua. Banyak ini muda-muda yang hebat. Bendahara kita ini masih luar biasa, sehat selalu itu. Ayo kita berikan. Saya yang sudah seumuran saya ke atas mari kita berikan ruang yang cukup untuk mereka. Halo? Halo? Oleh teman-teman kan dia para pemuda tujuan bertambah kompak, bertambah maju, khususnya pada umumnya para bangsa Makasih, Nababan, Boru doh bere nang di pengarang atau doh sulit dibuat video. Horas mari kita sambutkan, Tuhan akan memberkati. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Allah memberkati saya. Mulai dari sambutan nyama sampai semangat kita. Mengiama bersama kata sinabah bisa seperti amang boluan duduk di pemerintahan. Sudah tangian dapat bangun saluran. Boy totong budul hamu di pemerintahan. Demikian kata sambutan kita yang terakhir. Di hamuna saluran mana doa bisa nanti dong. Dan menjauh artis, karena guna artis doi kita berkorsak mas Renda. Ya, sebelum dilanjutkan kepada acara penonton, satu buah trio dari Nababan Opogodang, kami panggil Opung Jerry Nababan, Pendeta Rudi Nababan, dan juga Bapak Nelson Nababan untuk menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. Tepuk tangan buat Opung Jerry Nababan, Pendeta Rudi Nababan. Horas Majote di Pasar Wonda. Jadi ala bucu-bucu do pumuan opo pangan pemuda. Jadi wende opo anak tuna bucu buat